Kabupaten Konawe Kepulauan. Sudah siap Kabupaten Konawe Kepulauan? Konawe Kepulauan. Lima-limanya hadir. Ya. Lima-limanya hadir. Lima-limanya. Oh ya. Ya, saya persilakan KPU Konawe Kepulauan. Saya persilakan masing-masing saksi untuk menuju ke meja bundar untuk sama-sama kita menyaksikan. Ya, mungkin pemantau juga silakan Pak. Kelihatan Pak Nasir? Oh siap. Silakan. Jadi yang dibacakan duluan adalah D kejadian khusus ya. Dengan distribusi C pemberitahuan ya. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati pasangan calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, LO dan saksi, yang saya hormati rekan-rekan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, rekan-rekan Ketua dan anggota Bawaslu se-Sulawesi Tenggara, dan seluruh hadirin yang ada di ruangan ini. Jadi mungkin langsung saja kami akan membacakan hasil rekapitulasi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan. Ya, rekapitulasi untuk pengembalian C pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari tiap kecamatan dalam wilayah kabupaten yang tidak terdistribusi, yang meninggal dunia 65, pindah alamat domisili 20, pindah memilih 11, tidak dikenal 73, perubahan status 222, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 1336, jumlah per kecamatan 1727, terdistribusi 27243.
Untuk kejadian khusus atau keberatan nihil. Selanjutnya untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tiap kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk yang membacakan kami minta kesediaan Ibu Sri Wulandari, anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membacakan untuk model D hasil Kabupaten Kota KWK Gubernur. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 14881. Perempuan 14662. Jumlah 29543. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 13057. Perempuan 13538. Jumlah 26595. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 27, perempuan 27, jumlah 54. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 108, perempuan 86, jumlah 194. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3. Laki-laki 13192. Perempuan 13651. Jumlah 26843. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT. 30330. Jumlah surat suara yang digunakan 26843. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 7. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termaksud sisa surat suara cadangan 3480. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 103, perempuan 139, jumlah 242. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1, 1822. Nomor urut 2, 13610. Nomor urut 3, 5329. Nomor urut 4, 5147. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh surat suara sah 25908. Jumlah suara tidak sah 935. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 26843. Demikian. Baik, terima kasih rekan-rekan Konkep. Kalau ada yang ingin dipertanyakan ataupun ada yang keliru dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi, saya persilakan dari pihak saksi 01, lanjut 02, 03. Absen sementara. Dari pihak Bawaslu ada? Silakan. Provinsi. Ya, saya cuman satu ya. Ini di model D hasil KWK ini ada 2 yang tidak bertanda tangan, gitu ya.
ini bertanda tangan karena tidak hadir atau memang dia tidak ada instruksi begitu. Kita mau dengar saja karena idealnya kan mereka mengikuti kemudian menandatangani. Ini kenapa tidak ditandatangani? Itu hak sih. Cuman kita mau dengar bahwa Bawaslu provinsi perlu mendengar dari bawah sebagai pelaku proses pleno itu sebenarnya mengapa, dan apa kalau mereka hadir kemudian tidak bertanda tangan, apakah juga tetap diberikan atau malah tidak diberikan? Ya, silakan Pak Ketua. Ya, oke, makasih. Silakan Pak Ketua Konkep. Ini terkait dengan saksi dari dua pasangan calon ya, yang nomor urut 3 dan 4 itu memang tidak hadir. Tidak hadir. Tidak, memang tidak hadir. Cukup? Ada lagi tambahan? Pak Bahari silakan. Terima kasih. Ini ada informasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada saat rekapitulasi di tingkatan kabupaten, ada beberapa di tingkatan TPS tidak diberikan salinan C hasil asli dan D hasil asli oleh jajaran KPU. Pada saat rekap tingkat kabupaten, apakah KPU sudah menindaklanjuti saran perbaikan yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan? Itu saja. Ya. Nanti Silakan. Kami sudah tindak lanjuti. Suratnya baru masuk kemarin dari Bawaslu Kabupaten, dan seketika itu juga kami bersama berembuk dan meminta kepada rekan-rekan PPK untuk berkoordinasi dengan PPS dan KPPS-nya untuk mengecek kembali terhadap saksi yang belum diberikan. Dan hari ini kita sudah dapat informasi ada beberapa kecamatan itu sudah melaporkan bahwa sudah ada yang disiapkan untuk diberikan ke saksi. Ini hanya spesifik di calon nomor 3 dan ini untuk kabupaten saja Pak Ketua, Pak Pimpinan. Pilbub tidak. Ini khusus untuk di pemilihan bupati bupati di Konawe Kepulauan. Kalau untuk gubernur itu tidak. Bagaimana? Bawaslu Konkep memang yang tidak diserahkan itu cuman di C hasil dan D hasil untuk di tingkat pemilihan bupati dan wakil bupati. Ya. Iya, baik, terima kasih pimpinan. Terkait C hasil dan D hasil di proses pleno itu yang memang di pemilihan gubernur itu tidak ada keberatan saksi terkait persoalan C hasil dan D hasil, melainkan yang dipersoalkan itu hanya di pemilihan bupati. Terima kasih pimpinan. Siap. Makasih Ketua Bawaslu Konawe Kepulauan. Masih ada tambahan? Silakan pimpinan. Kalau yang lain mungkin satu, kali ini dua nih. Saya lanjut saja ini. Ini kan Bawaslu Konkep sudah mengeluarkan saran perbaikannya terkait permintaan itu. Itu sudah ditindaklanjuti atau gimana proses? Ya, sudah ditindaklanjuti. Sudah diberikan ke itu. Kalau hasilnya belum maksudnya sudah karena ini suratnya itu baru kemarin, pimpinan. Jadi dalam posisi berjalan ke posisi perjalanan ke Kendari, kami dapatkan seketika itu juga kita meminta kepada rekan-rekan PPK begitu untuk menyiapkan ininya untuk disampaikan. Tanggalnya itu 4 Desember. Saran perbaikannya itu kan 4, 5, 6 2 hari ya, batasnya besok ya, berdasarkan Perbawaslu 16 batasnya besok ya. Oh yes, kayaknya bisa pulang juga dia ini Pak Ketua ini. Oh, Konkep harus pulang. Nah, itu urusannya Pak Ketua lah. Kalau dia tidak tindak lanjuti besok ini kan kan keluar lagi satu output Bawaslu namanya rekomendasi. Karena yang sekarang ini kan saran perbaikan.
Ya, jadi maksudnya ini karena situasinya ini begini. Kalau kita lihat suratnya yang bersangkutan ini kan mendalilkan di sana di Konkep terjadi pelanggaran administratif terstruktur, sistematis dan masif. Kalau kita lihat suratnya. Tetapi kalau kita lihat ketentuan sesuai Perbawaslu 9, maka surat itu tidaklah berkategori sebagai laporan. Sehingga respon Bawaslu Konkep adalah mengeluarkan saran perbaikan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tanggalnya, ini tanggal 4, diterima kapan? Tanggal 5. Tanggal 5, 6, 7. Berarti batasnya tanggal tanggal 8 ya, 3 hari setelah diterima. Jadi itu maksudnya kita ingatkan tanggal 8. Jangan dilupa karena jangan sampai sudah tidak ada pelanggaran kita masih ngurus pelanggaran, ini kan capek juga gitu. Kemudian yang kedua, ini mungkin pertanyaan untuk semuanya. Saya akhirnya itu mau tahu. Kemarin itu kan ada perdebatan terkait surat suara yang ditulis itu. Ya. Harus yang senyatanya diterima atau yang 2,5. Nah ini saya biar tahu, artinya nanti ini pertanyaannya sama, makanya saya bilang satu pertanyaan. Karena kalau kita, ini uji petik nih Konkep ya. Konkep ini DPT-nya 29.543. Kalau kita lihat dengan ketentuan 2%, 2,5, maka harusnya surat suaranya itu 738. Berjumlah, ini kalau tidak salah saya punya hitungan, saya minta maaf karena saya anak FISIP. Yang pintar menghitung ini anak MIPA nih. Ya, harusnya itu 30.281. Tetapi di sini 30.330. Maksud saya begini, pendekatan apapun yang digunakan, apakah yang senyatanya ataukah yang 2,5%, menurut saya tidak ada persoalan. Ya, ini semuanya benar. Hanya kan kita mau uji konsistensi. Di sini ini pakai yang mana? Di Konkep, apakah ini pakai yang senyatanya atau 2,5, kan gitu aja. Berdasarkan hitungan-hitungan ini kan, ya urusan Bawaslu ini kan mempersoalkan prosedurnya. Kalau urusan perolehan suara, kecuali di sana yang persoalkan atau kami memiliki temuan terkait perbedaan pencatatan perolehan suara. Nah itu aja kalau saya. Ini biar nanti jadi patokan ke mana-mana ke kawan-kawan, sehingga nanti di ujungnya juga kita ini kan kita akan melahirkan hasil ya. Provinsi kita juga konsisten dengan garis itu, mana yang mau dipakai. Saya kira begitu saya Pak Ketua. Ya. Dan pertanyaan saya yang ini sama untuk semuanya, mohon nanti kabupaten lain yang nanti akan menjelaskan bahwa yang dia tulis itu pakai pendekatan yang mana. Apakah pendekatannya Pak Mumin atau pendekatannya Pak Hasamuddin? Kan menarik ini. Ya. Sama dengan Piala AFF, menyaksikan pertarungan Kim Sang-sik pelatih Vietnam dengan Sintayong pelatih Indonesia, sama-sama orang Korea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya ini guyon begini sebenarnya juga pengobat ngantuk kita supaya kita tidak terbuai. Baik, saya kira yang pertama adalah yang harus diatensi teman-teman Konkep terhadap tindak lanjut. Ya. Sebenarnya ini kan menyangkut tentang pemilihan bupati. Tetapi karena ini menyangkut tentang teman-teman juga, tidak apa-apa disinggung di sini. Kalau memang itu teman-teman menganggap bahwa harus segera menindaklanjuti dan kemudian tidak mengharapkan dari pihak PPK untuk menuntaskan hal itu, segera teman-teman putuskan. Tetapi saya sampaikan setelah kalian, kalau keputusan kalian kembali ke Konkep untuk menyelesaikan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Konawe Kepulauan, kalau sudah tuntas esok, lusa sudah harus balik lagi ke sini. Ya. Jadi lembaran 2-nya jangan dulu ditandatangan. Biarkan mereka pulang dulu, nanti dia datang lagi. Ya. Kemudian yang dijawab sekarang adalah pertanyaan kedua dari Pak. Ya. Kalau Atau mungkin begini.
Saya persilakan dulu Pak Mumin untuk menjelaskan terhadap hal itu. Silakan Pak Kordif Perencanaan Data dan Informasi. Ini versi Sintayong. Silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap ini saya kira walaupun versi Sintayong tetapi ini sudah disepakati bersama. 1 atau 2 hari kemarin waktu kita bertandang di kantor Bawaslu Provinsi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pungut hitung termasuk soal ini. Dan sudah ada juga sebetulnya penegasan dari pelatih dari mana? Bahrain sudah menjelaskan bahwa memang ini harus yang senyatanya yang diterima apa surat suara yang diterima. Kenapa? Kenapa harus senyatanya? Karena faktanya mau lebih atau mau kurang itu yang harus diadministrasikan. Karena malam harinya, tengah malam sebelumnya itu sudah dilakukan pemusnahan. Artinya untuk memastikan bahwa tidak ada surat suara lagi yang disimpan. Yang pertama. Yang kedua, agak berbeda memang waktu di pemilu karena ada surat dinas kita dari KPU untuk bisa melakukan penyesuaian secara administrasi terkait kebutuhan surat suara yang diterima plus 2% kalau pemilu. Dan hal ini pada waktu pimpinan kami datang semalam sudah kami pastikan soal ini dan arahan dari beliau apa yang fakta diterima itu yang kemudian diadministrasikan. Terhadap 17 kabupaten kota juga sudah kami advice terkait soal ini untuk perlakuan yang sama terhadap kejadian ini. Saya kira itu mungkin Pak Ketua Bawaslu pelatih Bahrain. Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi dengan Konawe Kepulauan, saya sahkan atau kita terima ya. Ya, saya kira selesai ya. Ya, dengan datanya sudah sinkron. Tidak ada yang merah. Oh ya, silakan. Dicek dulu. Silakan. Betul. Siap. Dicek kembali. Ya. Kita sama-sama saksikan ya. Memang kalau sesama pelatih begitu harus teliti dalam sebelum memainkan pemainnya. Apalagi kalau pelatih Bahrain. Siap. Oke ya. Itu nanti dijelaskan di tempat lain, Bang. Saya kira dengan izin kita semua bahwa pembacaan hasil Kabupaten Konawe Kepulauan kita terima. Baik, terima kasih teman-teman Konawe Kepulauan. Ya, untuk diserahkan kan? Ya, diserahkan dong. Oke, makasih ya teman-teman ketua. Untuk berikutnya ya, untuk berikutnya ini harus dengan sekretaris. Jadi kalau tidak ada sekretarisnya, saya tidak persilakan.